Kita semua tahu polusi udara sangat buruk bagi kesehatan fisik kita. Tapi tahukah kamu bahwa polusi udara juga ternyata buruk bagi perkembangan otak kita dan bisa menurunkan IQ anak kita? Mari kita lihat pembahasannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian besar kota-kota di Indonesia, Jabodetabek dan sekitarnya, kecuali nih Bali dan Belitung ya, itu memiliki air quality index yang di atas 100 nilainya, di mana di atas 100-nya artinya sangat membahayakan. Dan apa yang terjadi jika hal ini terjadi sangat lama di Indonesia? Apa yang terjadi pada diri kita dan anak-anak kita? Mari kita lihat hasil dari penelitian salah satu jurnal dari National Institute of Health Amerika Serikat, di mana anak-anak yang berada di daerah-daerah polusi tinggi memiliki IQ 16 poin di bawah orang-orang pada umumnya. Nah, ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena dari data Badan Pusat Statistika, IQ rata-rata orang Indonesia saja sudah di bawah rata-rata masyarakat di dunia. Nilainya itu ya 70-80 lah gitu ya. Dalam arti nggak sampai 100. Ditambah lagi dengan polusi udara. Apa yang terjadi pada Indonesia nantinya di 2045? Penelitian lebih lanjut juga dilakukan oleh ilmuwan dari Peking University dan Yale University yang sudah dipublikasikan dalam salah satu jurnal ilmiah, mengatakan bahwa orang-orang terpapar polusi yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan menurunkan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan verbal dan matematik. Lebih lanjut, polusi ini juga akan membuat seseorang mendapatkan penyakit degeneratif, neurodegeneratif ya. Nanti ujung-ujungnya bisa ke demensia. Bahkan jangan sampai kita terserang yang namanya Alzheimer. Nah, kalau dilihat apa sih partikel yang paling berbahaya yang baru-baru ini sangat populer di kalangan masyarakat terdengar dengan kata PM2,5. Nah, di sini partikel-partikel yang sangat halus ini yang dianggap sangat berbahaya ketika dihirup oleh hidung kita masuk ke dalam paru-paru, dibawa oleh darah, lalu kemudian menyebar lagi ke dalam seluruh anggota tubuh termasuk ke dalam otak, dan ini yang bisa merusak lapisan-lapisan otak dan saraf otak yang nantinya berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Lalu, apa nih yang harusnya kita lakukan untuk mencegah dampak lebih lanjut dari polusi udara? Yang pertama, kita itu harus mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tentunya kita tidak bisa dong melakukan yang namanya tutup semua pabrik pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara. Ya, itu bukan kuasa kita lah gitu ya. Dan kemudian kalau kita lagi protes ke pemerintah untuk hal-hal yang mungkin tidak bisa secara cepat ditangani, ya buat apa? Nah, kita harus menentukan solusi yang bisa kita langsung praktekkan dalam sehari-hari. Pertama, pakai masker kalau keluar. Kalau dulu kita keluar di area terbuka nggak pakai masker, sekarang terbalik. Justru di area luar yang banyak polusi kita harus pakai masker. Di dalam ruangan yang udaranya justru tidak terpapar oleh udara luar secara langsung, kita justru lepas masker. Terbalik ya dengan pandemi. So, pertama pakai masker. Yang kedua, nggak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget ya. Jadi kalau memang bisa diselesaikan di rumah ya kenapa enggak. Tapi kalau memang harus keluar rumah ya pakai masker dan jauhi area-area yang memang banyak sekali polutan-polutan udaranya. Yang ketiga, ya perbanyak kegiatan di dalam ruangan terlebih dahulu, terutama ruang-ruang yang memiliki sirkulasi yang baik. Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan filtering udara dan air purifier ya, yang sesuai dengan budget masing-masing. Kalau kita banyak uangnya, ya mungkin bisa beli air purifier ya. Kalaupun enggak, ada berbagai metode-metode tradisional yang mungkin teman-teman bisa search ya di internet yang bisa menurunkan polusi udara di dalam ruangan. Nah, yang kelima, dan ini yang paling penting,
Kalau teman-teman udah terhindar yang namanya dari penyakit fisik ya, terutama paru-paru, sekarang antisipasi jangan sampai kemampuan kognitif atau kecerdasan intelektualnya menurun. Makanya, selain mencegahnya dengan membatasi berpergian keluar, menggunakan masker, dan berada di tempat yang aman udaranya, kita bisa imbangin dengan kegiatan-kegiatan yang melatih kemampuan kognitif. Ya, bisa berlatih lewat brain memory, bisa berlatih lewat yang namanya games challenge yang bagus buat otak, dan juga kita bisa berlatih lewat membaca buku dan membaca hal-hal yang positif lainnya, mengerjakan tugas-tugas ataupun kegiatan akademik yang merangsang kemampuan otak untuk berpikir lebih dalam. Nah, salah satu latihan yang paling bagus yang teman-teman bisa lakukan adalah lewat HP Android teman-teman, tinggal buka MindX Memory Games, search di Play Store, MINDX Memory Games. Di situ teman-teman bisa install secara gratis. Di situ ada 4 jenis latihan otak. Yang pertama ada angka, kata, gambar, wajah, dan nama. Kalau teman-teman sehari aja latihan 15 menit, itu bisa meningkatkan IQ teman-teman dibanding yang sebelumnya. Kalau nggak percaya, coba aja latihan rutin 15 menit, teman-teman di MindX Memory Games itu akan membuat kognitifnya teman-teman semakin baik, semakin tajam, daya ingat semakin baik, dan fokusnya semakin meningkat. Itu saja teman-teman, tetap jaga kesehatan dan selalu gunakan masker di daerah ruang-ruang yang berbahaya bagi paru-paru kita. Stay healthy. Bye-bye.